Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini akan saya sampaikan 5 poin dasar hukum untuk merefresh kita, kepesertaan dan manfaat, kemudian pola pembayaran kita, kendali mutu, dan pengelolaan fraud dan abuse, ya, eksperimen kami. Slide. Dasar hukum, slide. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermatin bahwa sudah banyak turunan dari Perpres, undang-undang, dan seterusnya. Kemudian kita lihat poin nomor, kita ada Permenkes nomor 69 ya, tentang tarif, 71 tentang pelayanan kesehatan, slide. Saya cepat aja yang di poin ini. Kemudian Permenkes nomor 455 tentang ACC Vaskes, kemudian ACC Menkes 3132. Itu muncul kaitan dengan memang pada awal berjalannya program ini ada semacam unifikasi benefit, artinya penyamaan manfaat dari 4 segmen yang kemarin mendapatkan dengan pola pengelolaan sendiri-sendiri. Jamkesmas dengan modelnya, kemudian Askes dengan modelnya, kemudian Jamsostek dengan modelnya, dan TNI Polri. Itu di era JKN itu dijadikan satu benefitnya. Kalau pada kemarin itu berbagai macam benefitnya bisa beda, ada yang sangat mewah, ada yang benefitnya minus, kira-kira gitu. Nah, ini jadikan satu, sehingga memunculkan kalau ada semacam adaptasi dari masing-masing segmen itu. Terus yang kedua, unifikasi dalam pembayaran. Ini yang memunculkan adaptasi di sana sini kayak gitu ya. Ada model masing-masing stakeholder juga adapt terhadap perubahan itu. Kalau kemarin overall Vivo Services gitu kan. Ada yang per dim, kemudian ada kombinasi, ada discounted Vivo Service. Ini pemerintah menyepakati bahwa ada 2 model pembayaran. Fase tingkat pertama kapitasi dan tingkat lanjutan CBGs. Meskipun ada beberapa yang di luar itu masih dimungkinkan, kira-kira begitu. Sehingga perlu adaptasi di semua stakeholder kaitan dengan itu. Yang intinya masyarakat Indonesia siapapun kalau sakit kanker dijamin, sakit hemodialisis dijamin. Dulu ada yang dijamin, ada yang tidak, dengan pembayaran yang beda-beda. Sebenarnya nawaitunya seperti itu. Karena bagus sekali, tentu perlu support dari semua pihak, kira-kira gitu. Sehingga begitu di lapangan ada problem, saya tahu pasti bahwa pemerintah cepat merespon kayak gitu. Yang kemarin diprediksi tidak muncul, ternyata muncul. Keluar ACC Menkes 31, 32, mungkin akan ada lagi gitu kira-kira. Tapi itu intinya ingin merespon menjadi lebih baik. Kira-kira nawaitunya seperti itu. Slide. Kepesertaan dan manfaat Bapak Ibu sekalian. Slide. Ini peserta kami 117 juta. Publik selalu memberi masukan atau kritik positif. Kemarin Askes dan Dekola hanya 16 juta. Sekarang 117 juta. Mestinya harus ada penambahan SDM dong sekitar 8 kali. Sekian kali dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di 2013 dan sebelumnya kita sudah ikut partisipasi dalam program Jamkesmas yang 86,4 juta. Kita bagian dari kepesertaannya saja. Artinya parsial dari program Jamkesmas itu kita sudah ikut, termasuk orang-orang yang ada di situ. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tentu penambahnya tidak kalikan 4, kalikan 5 gitu. Tetap ada penambahan, cuman tidak sebesar itu. Itu yang karena segmen Jamkesmas kan paling besar, 86,4 juta. Slide. Bapak Ibu sekalian, ini hanya saya sampaikan sekilas bahwa policy regulasi kita, siapapun penduduk Indonesia, bahkan ekspatriat, pekerja luar negeri yang kerja 6 bulan di Indonesia, itu dengan membayar premi menjadi peserta. Baik kondisinya sakit maupun sehat. Tidak ada alasan untuk BPJS tidak menerbitkan kartu. Ya. Kalau dalam asuransi yang komersial, ini kaitannya tidak berlaku, Ibu sekalian. Orang mau hamil 8 bulan, nanti dulu, nunggu 3 bulan, ada waiting period. Ada, kalau sakit kronis dicek dulu, preminya berbeda. Ini tidak. Pemerintah, siapapun penduduk Indonesia, sakit tidak sakit, bayar premi, Askes, BPJS harus nerbitin kartu. Sehingga kalau kita lihat trennya, sampai Februari kita sudah 800.000 yang peserta. Bahkan per Maret ini sudah 1 juta lebih. Kantor-kantor kita overload, kayak
apa ya, bengkak kayak gitu ya, sampai sore sampai ini kayak gitu, respon masyarakat gitu. Di situ ada yang sakit, yang tidak sakit. Ada yang 2 hari setelah itu stent jantung di Harapan Kita. Kemudian kalau lihat di Kanker Darmais, Rumah Sakit Kanker Darmais itu menarik. Loket dulu 2013 80% loket non penjaminan, 20% loket penjaminan. Penjamin itu Askes, Jam Sostek, apa asuransi lain. Sekarang posisinya sudah terbalik. 80% penjaminan, 20% orang yang bayar sendiri. Itu nanti lama-lama jadi 90% dan seterusnya. Itu kondisi real. Slide. Ini kartunya. Saat ini kita akan terbitkan kartu untuk yang mandiri dulu. Nanti yang peserta lainnya secara bertahap. Karena ini program yang luar biasa besarnya. Slide. Saya lewati cepat-cepat aja. Ini alurnya. Aturan-aturan yang ditetapkan, pemerintah harus ada sistem manajemen harus dibangun, karena ini kaitan dengan kendali mutu, kendali biaya. Publik selalu menganggap bahwa tidak nyaman kalau pertama harus ke puskesmas dulu atau dokter keluarga dulu, itu nggak nyaman, maunya bebas sebebas-bebasnya. Sebetulnya kalau kita mau bebas, itu nanti fase tengah pertama langsung kayak balon yang mengempis, rumah sakit akan menjadi giant gitu. Sebenarnya akhirnya kalau jadi giant itu kan layanan ya pastilah, kita kan dokter juga. Kalau peserta 40 sama 100 pasti beda lah. Siapapun kira-kira begitulah. Jadi kenapa selalu harus ada sistem ini gitu. Jadi kalau di dokter umum bisa, itu sebaiknya di dokter umum dulu, apapun penyakitnya kan gitu. Dan bagi segi kacamata peserta, dia juga jauh lebih efisien. Dari segi waktu, antrian, kedekatan secara emosional, itu sebetulnya yang kita sedang bangun. Sehingga kita harus samakan persepsi, kenapa sih ada rujukan berjenjang, kira-kira seperti itu. Slide. Nah, yang istimewa di skim benefitnya JKN ini, itu lebih dari yang Askes maupun Jamkesmas. Kalau Jamkesmas dulu ada di JTP, ada di RTL. Ini nanti masih dimungkinkan, tahun ini ada kasus-kasus akupunktur atau apa ya, ada kasus-kasus penyakit yang tiba-tiba muncul, yang baru. Itu nanti akan ada tim HTA, kemudian ada semacam para ahli bersepakat, ini harus dijamin penyakit ini. Kita BPJS harus jamin. Kalau dulu enggak, udah rigid, ini yang dijamin, yang lain tidak. Ini masih ada. Terus yang kedua, iur biaya, klausa-klausa boleh nambah itu dimungkinkan pada saat naik kelas ke VIP. Peserta bisa bayar sendiri atau ikut asuransi tambahan. Jadi peserta enggak, kalau ikut asuransi tambahan yang sudah kerjasama dengan BPJS, nanti selisihnya yang bayar bukan peserta, tapi asuransi ini. Itu yang baru, yang diatur. Dulu tidak ada. Dulu punya asuransi 3, jalan sendiri-sendiri, nggak bisa dipakai semua gitu. Kira-kira seperti itu. Ini ada aturan yang memungkinkan itu bisa dimanfaatkan. Kira-kira itu. Slide. Ini pola pembayaran Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu. Ini ya Bapak Ibu sekalian, kita juga niat banget untuk menata sistem ini. Jadi harus ada integrasi antara, sorry kepencet, bisa maju, mundur Mas, mohon maaf. Harus ada integrasi dari primer, sekunder, dan tersier. Sekarang kayaknya kebalik piramidanya atau bahkan kayak balok gitu. Tidak ada komunikasi primer dan sekunder. Sehingga kalau dari struktur biaya kita, dari kue pelayanan tertentu, katakanlah 40 triliun, 37 triliun untuk layanan. Sekarang jatuhnya kemana? Mau di rumah sakit semua atau di primer? Itu yang kita tata. Kita mau kuatkan di layanan primer, kira-kira seperti itu. Karena kan masih sering muncul rumah sakit provinsi sebagai puskesmas raksasa. Di Sutomo itu satu hari untuk orang Askes saja 1000. Padahal dari 1000 itu mungkin harusnya hanya 400, 300 paling banyak ke sana. Nah itu yang mau kita tata. Dulu kita ya hanya sedikit pesertanya 16 sekian juta. Ini dampaknya nggak terlalu besar kalau kita hanya sendiri teriak-teriak. Tapi ini kan sekarang ratusan juta. Jadi mungkin sistem ini akan diterapkan gitu. Sehingga nanti struktur kuenya, kalau kita lihat di negara-negara tetangga, di primer itu 24%. Bahkan ada yang 32%.
Kemarin pengalaman kami hanya sekitar 15% maksimal di primer. Nah ini yang mau ditingkatkan. Kalau dari struktur premi 25.000, kapitasi 10.000, itu sekitar sudah 35% sekian. Dan itu kita akan evaluasi terus. Pemerintah juga membuka diri. Slide. Nah ini yang luar biasa, perlu adaptasi provider gitu dengan pola pembiayaan gitu yang langsung revolusioner kalau menurut saya, dari Vivo Services mayority ya ke CBGs. Kalau di negara-negara tetangga kan penerapan CBGs-nya kan bertahap, 20 grup dulu gitu, kita langsung 1078 udah sepakat. Artinya 3 tahun kalau pola itu disempurnakan, internasional ke kita belajar. Karena memerlukan ini benar-benar pola efektif efisien. Cuma tinggal dibangun supaya nggak kelebihan dan kekurangan. Kami sepakat banget untuk bagaimana rumah sakit welcome. Karena kita kan posisi operator Bapak Ibu sekalian. Asal duitnya cukup dan itu dideliver ke rumah sakit, kita support. Kita juga ikut di model itu. Slide. Ini untuk kapitasi 15 hari. Kita harus bayar targetnya Januari Februari kita bayar tanggal 15. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa cek. Problemnya adalah nyampe nggak ke puskesmas, bisa nggak dibagi gitu kan. Nah itu yang akan diterobos aturan itu. Sehingga itu kalau itu bisa masuk 2 poin itu, bisa masuk ke puskesmas, bisa dibagi dengan jelas. Teman-teman di puskesmas tidak takut. Kalau yang teman-teman berani kan langsung digunakan, yang nggak berani numpuk duitnya misalnya seperti itu. Nah kalau 2 poin itu akan muncul, regulasi itu memungkinkan kita menguatkan primer tadi. Kira-kira seperti itu, yang kita akan fight terus ke sana dengan Kemenku dan lain-lain. Kita bayar di muka, slide. Kemudian di rumah sakit, ini nanti kaitan dengan titik-titik fraud tadi, di mana di proses di BPJS, mana di rumah sakit. Itu berpotensi semua di titik itu. Kita ada, Bapak Ibu sekalian tahu ada BPJS Center. Itu kayaknya nggak kerja gitu ya, artinya apa ngetik-ngetik. Itu tanggupnya besar. Begitu salah menerbitkan jaminan, itu risikonya duit. Apa ada Pak? Ada Pak. Jam kesedah dipalsukan, kartu akses dipalsukan, ada itu. Jadi fraud itu ada, Prof, memang ada. Melekat dengan kita gitu. Tinggal sekarang magnetnya harus dibesarin sekarang kayak gitu. Karena populasinya besar banget. Apakah ada? Nanti aku cerita di belakang. Ya. Jadi gampang banget tinggal menerbitkan SCB aja, apa susahnya. Begitu salah Pak kita terbitin, dia kanker Pak. Itu yang tanggung jawab yang mengeluarkan di teman yang di depan tadi. Udah dimarahin dia ganti lagi dia. Ya, seperti itu Pak. Ya, slide. Ini beberapa hal permasalahan dan tindak lanjut, saya lewat saja. Nah, kami paham bahwa pola cash flow rumah sakit agak sedikit berubah di Januari, Februari. Ya, kalau kemarin di askes sosial kita bayarnya kalau dia bulan pelayanan Desember selesai dilakukan pelayanan tanggal 10 masuk, tanggal 25 Januari kita bayar. Nah, untuk di Januari dengan segala dinamikanya, apalagi jam kesmas askes jadi 1. Itu terutama teman-teman swasta terganggu cash flow-nya sehingga kita berani keluarin uang muka ya 50%, kemudian kalau belum saya 75%. Kalau ada tagihan 6 miliar kita bisa bayar 3 miliar dulu. Jadi berharap bahwa layanan meskipun belum stabil bisa berjalan dengan baik, kira-kira seperti itu. Slide, ini kebijakan yang diambil direksi. Kemudian konsep itu tadi pola pembayarnya, kendali mutunya gimana? Kita masih ada waktu 5 menit, kita bagi 2 menit untuk ini. Kita sebetulnya sudah punya outcome-nya apa, strukturnya apa, prosesnya apa, ya lewat saja saya kira sekilas. Kita harus kaitkan dengan kendali mutu juga. Kemudian ada tim-tim. Tim-tim ini semacam di luar segitiga hubungan provider peserta sama provider beserta sama badan penyelenggara. Itu ada tim di luar itu yang ikut memantau sehingga segitiga ini berjalan dengan baik. Ada HTA,
ada clinical advisory. Kalau BPJS diharapkan bikin tim kendali mutu dan biaya. Kemudian ada bahan pertimbangan medis. Slide. Saya lewat saja. Kemudian prinsip surveillance dan responnya kita langsung dari lapangan. Dari lapangan kita lihat. Jadi sama-sama rumah sakit tipe C atau D. Kita perhatikan dari klaim yang masuk. Di rumah sakit itu severitas 3-nya sama 2-nya 80%. Di tempat lain 20%. Apakah itu salah? Tidak salah, minimal ada semacam sinyal awal. Kalau itu memang benar, itu tidak masalah gitu. Itu kita biasanya dari itu dulu, dari di lapangan kita di situ kelihatan model pembiayaannya. Justru itu untuk membangun hubungan dengan rumah sakit. Kita cek lebih dalam, setelah tahu awalnya kita cek lebih dalam dan seterusnya. Slide. Ini prinsip surveillance apa sih yang sebetulnya dan seterusnya, saya lewati saja. Saya lewatin ya klinik sama penyimpangan mutunya juga fraud di situ, ya dua-duanya. Slide. Ini peranannya siapa aja? Itu ada tenaga ahli, tenaga lapangan. Tenaga lapangan siapa? Rumah sakit dan BPJS dan dinas dan seterusnya gitu. Ya penataannya seperti itu. Slide. Nah ini pengalaman fraud dan abuse di kami. Saya sebagai kepala cabang Jakarta Timur waktu itu, Prof. Dengan Pasar Rebo dengan persiapan suatu hari. Ini benar-benar, artinya fraud yang nanti juga bermetamorfosis, jadi mencari bentuk lain, selalu begitu. Suatu hari kita kendalikan albumin. Dulu kan teman-teman peserta itu, aduh albumin pasti akses rewel banget, ada dikendalikan apa. Suatu saat ada Bapak Ibu sekalian, kita lihat formnya tuh lengkap, administrasi oke. Tapi kita curiga tanda tangan dokternya beda. Kita sampai segitu ngelihat tanda dokternya. Akhirnya kita ketemu dengan rumah sakit. Persis sama yang menemukan tuh rumah sakit. Dia apes saja. Semua berkas dipalsu. Dia bilang, Pak Dokter Tuti, saya masih ingat banget sama saya, ada pesertanya kita panggil. Kita sudah kayak hang gitu ya, setelah diskusi itu, dokter itu bilang, Pak Edison ini pasti palsu. Ah yang mana dok, saya bilang gitu. Apesnya orang yang memasukkan itu, stempelnya persahabatan itu, di luar itu bintangnya 4, itu dia bintangnya 5. Itu kita sudah jebol sekitar waktu itu 60 juta. Jadi modusnya Bapak setelah dapat albumin 2 atau 3, itu sudah ada yang ini. Kalau kita harganya 1 juta hanya 300 ribuan lah satu kantong. Dia 3 kan sudah dapat 1 juta. Ini benar saya cerita. Yang pelakunya apa? Petugas rumah sakit, saya nggak sebutin. Dia tahu persis alur prosesnya. Oh, untuk mendapatkan ini caranya begini, 1, 2, 3. Jadi dari kami itu lengkap. Itu apes saja gitu. Tapi ya itu Prof, setelah itu kita apain orang itu? Sanksi administrasi aja. Itu yang mungkin lemah. Apa ada, saya bilang itu. Ya. Nah di kita memang tidak ada unit anti fraud, tapi itu melekat di function. Kita ada manajemen utilisasi tadi. Kita tahu, teman-teman tahu di lapangan, ya. Tapi posisi kami kan koordinasi komunikasi, tujuannya apa Bapak sekalian? Kita pengawasan tuh kita ada internal, ada BPK, daripada nanti ngembaliin gitu. Ngembaliin kan 2 ya, dikembalikan dan malu. Sebenarnya waktu kita komunikasi teman-teman rumah sakit itu bukan menang kalah gitu. Ini yang benar kayak apa sih kayak gitu. Kalau benar itu kita pasti bayar. Daripada suatu saat ada tim melihat, ternyata benar dan mengembalikan. Udah banyak itu, beberapa kan kita jadi nggak enak juga sama dokternya. Sebenarnya kapasitasnya untuk itu, fraud itu untuk kalah menangnya tidak. Yang benar kalau melakukan ABC harus kita bayar ABC. Nggak boleh BPJS itu AB saja, nggak boleh banget gitu loh. Tapi teman rumah sakit juga nggak boleh ABCD dong kayak gitu. Nah itu kalau nanti kita ketahuan kita biasanya kita sampaikan. Tapi kalau enggak nanti ada pihak yang lain. Apalagi sekarang seperti Prof disampaikan, KPK melihat, KPK sudah mulai mencium gitu ya. Sudah nanya ke kita, udah tahu mana yang mesti dicek. Slide itu ada beberapa ini kita udah siapin. Alur kita juga seperti itu. Slide. Nah ini kita experience. Fraud itu terjadi di 3 titik. Di peserta, di provider, juga di kami, di internal BPJS. Itu bisa sendiri-sendiri, bisa kolaborasi. Petugas kami dengan petugas rumah sakit kedep-kedepan mata gitu. Ada Pak? Ada saya bilang ada. Kita langsung out Pak. Kalau Bapak tahu, kita langsung out kan. Ada.
Ada yang sendiri-sendiri tadi yang saya bilang hemodialisis apa albumin tadi sendiri, pemain sendiri dia. Tapi ada kolaborasi Pak antar peserta. Dan nih Vaskas peserta internal ada 1-2 kita langsung out. Ya, slide karena duit Pak. Slide lanjutkan. Ini contohnya upcoding. Dulu upcoding modelnya. Sekarang code creep. Code creep diagnosa pertama, utama sama sekunder dibalik. Kalau utamanya A, sekundernya B, jadi 5 juta. Coba saya balik deh. B, A, 11 juta. Jadi 11 juta. Itu code creep di era CBG. Jadi metamorphosis tadi. Kita udah tahu itu. Ya, kita cermati gitu. Biasanya kita sampaikan yang benar gimana sih? Paling kita kan nggak tahu tuh. Untuk menyelamatkan semuanya gitu. Ya, readmission. Duitnya kurang. Kupulangin lagi 2 hari balik. Nanti akan ketahuan diagnosanya. Ini kan melanjutkan Mas Ian. Misalnya seperti itu. Ya, dulu ada tadikan berkas. Untuk peserta apa? Kartu yang tidak berhak. Ada Pak, ada. Saya bilang ada Pak. Kemudian kartu tidak berlaku. Orang sudah meninggal ngambil resep. Ini juga ketawa. Tapi ada itu benar. Ya, ada. Jadi muncul resepnya lagi. Kan kronis lumayan tuh kalau kronis kan. Kira seperti itu. Itu banyak mencari rujukan. Nah ini kita harus sampaikan, saya senang nih Prof ini. Jadi untuk kita semua sebetulnya gitu. Slide. Saya kira itu beberapa hal, waktu juga sudah kelewatan kali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.